Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pagi hari ini, anak-anak semuanya? Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun tempat kita berada. Amin ya Rabbal Alamin. Pada hari ini berjumpa lagi kita bersama Ibu Sabaria MPD. Untuk hari ini kita akan membahas tentang beriman kepada malaikat. Sebelum menjelaskan materi tentang beriman kepada malaikat, di sini Ibu akan menyampaikan tujuan terlebih dahulu dalam pembelajaran materi yang berkaitan dengan beriman kepada malaikat. Adapun tujuan kita mempelajari materi kita pada hari ini adalah yang pertama, agar peserta didik mampu memahami iman kepada malaikat. Yang kedua, agar supaya peserta didik bisa menyebutkan nama-nama malaikat beserta tugas-tugasnya. Yang ketiga, agar peserta didik mampu menerima keberadaan daripada malaikat yang ada di alam semesta ini. Dan ini merupakan salah satu rukun iman yang wajib untuk kita imani. Selanjutnya, untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu kita akan melihat pengertian daripada malaikat. Malaikat ini adalah merupakan makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, malaikat ini berbentuk gaib, tidak bisa kita lihat secara kasat mata. Malaikat ini adalah merupakan ciptaan Allah, ya, ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah menciptakannya yaitu dari cahaya, dan ketaatan daripada makhluk yang namanya malaikat ini sangat luar biasa dan sempurna, ya. Ketika dia melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia selalu taat dengan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar kita bisa meyakinkan diri kita dan tidak terbantahkan kebenarannya, maka kita sebagai umat Islam bisa membuka kitab suci Al-Quran, yaitu dalam surat Al-Anbiya ayat ke-19 dan 20. وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ. Yang artinya, dan miliknya siapa yang di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya, tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya, dan tidak pula merasa letih. Pada ayat yang ke-20 dalam surat Al-Anbiya, artinya, mereka, malaikat-malaikat, selalu bertasbih, tidak henti-hentinya, baik malam maupun pada siang hari. Jadi, dapat kita simpulkan, iman kepada malaikat ini berarti kita harus meyakini bahwa malaikat ini adalah selalu ada
di mana tempat kita berada, ya. Dan selalu mengawasi dari apa-apa yang kita lakukan. Kita sebagai manusia, ya, baik itu perilaku kita baik maupun itu perilaku kita yang buruk, ya. Dari perbuatan manusia ini selalu senantiasa diawasi oleh para malaikat. Selanjutnya, tidak berhenti di situ saja. Kita pun harus mengetahui sifat-sifat dari malaikat. Malaikat ini adalah makhluk yang Allah ciptakan dari cahaya dan selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus malaikat ini tidak berjenis kelamin. Dia tidak memiliki jenis kelamin laki-laki ataupun perempuan. Malaikat bisa berubah wujud, ya. Malaikat ini pun dia tidak memiliki nafsu, ya, baik itu nafsu untuk makan, minum. Malaikat ini tidak memiliki rasa haus dan lapar. Dan malaikat dia tidak mati sampai dengan akhir zaman, hingga akhir zaman nanti, ya. Adapun tentang dalil-dalil iman kepada malaikat seperti yang tadi di atas sudah kita bacakan dan sudah kita pahami artinya, yaitu dalam surat Al-Anbiya ayat ke-19. Kalau kita melihat dari jumlah malaikat ini adalah berjumlah 70.000 malaikat. Akan tetapi kita sebagai umat Islam wajib untuk mengetahui 10 malaikat dan beserta tugas-tugas daripada malaikat itu masing-masing. Di sini Ibu akan menjelaskan dari ke-10 malaikat yang wajib untuk kita ketahui. Yang pertama itu adalah malaikat Jibril. Tugasnya yaitu menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul. Yang kedua ada malaikat Mikail. Malaikat Mikail inilah yang mengatur, ya, memberikan rizki kepada manusia, ya. Ia diperintahkan oleh Allah untuk membagikan rizki-rizki yang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, ada malaikat Israfil. Malaikat Israfil ini dia bertugas untuk meniup sangkakala, di mana meniup sangkakala ini ketika hari kiamat nanti. Terus ada malaikat Israel. Tugas malaikat Israel ini Allah tugaskan untuk mencabut nyawa manusia atau makhluk-makhluk yang bernyawa. Terus ada malaikat Munkar dan Nakir. Malaikat Munkar dan Nakir ini ditugaskan untuk menanya, ya, menanya manusia di alam barzah atau di alam kubur tentang pertanggungjawaban kita apa-apa yang telah kita lakukan semasa kita hidup di dunia. Terus ada malaikat Atid. Malaikat Atid ini adalah malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk mencatat perbuatan-perbuatan buruk daripada yang dilakukan oleh manusia. Terus ada malaikat Raqib. Malaikat Raqib ini adalah malaikat yang bertugas mencatat amal-amal baik yang dilakukan oleh manusia. Makanya kita tidak usah kita takut melakukan hal-hal kebaikan walaupun tidak ada yang melihat, tidak ada yang memperhatikan, tidak ada yang memuji, namun Allah adalah yang sangat adil. Ada petugas untuk mencatatnya, itu malaikat Raqib. Maka
kita yakin, walaupun tidak dilihat oleh siapapun ketika kita melakukan kebaikan, maka yakinlah amal ibadahnya akan senantiasa selalu tercatat. Terus selanjutnya ada malaikat Malik. Malaikat Malik ini ditugaskan oleh Allah untuk selalu menjaga pintu neraka. Dan yang ke-10 ada yang namanya malaikat Ridwan, di mana malaikat ini dia selalu menjaga pintu surga. Dari malaikat-malaikat yang sudah disebutkan tadi, maka kita selalu senantiasa mengingatnya agar dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.